Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah kita cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran dan rumus ABC, selanjutnya kita akan masuk materi yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jika ada persamaan kuadrat, jika hanya ditanya apa jenis-jenisnya, itu kita tidak perlu mencari akar-akar menggunakan pemfaktoran dan rumus ABC yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau hanya ditanya apa jenis dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu dapat kita tentukan rumus diskriminan. Dengan menentukan diskriminan itu dilambangkan dengan D besar, rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Ya, rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jika nanti diskriminan itu besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar yang berbeda dan juga real. Jadi dua akar real yang berbeda. Itu jika D-nya besar dari 0. Jika D-nya kecil dari 0, maka akar-akarnya imajiner. Kalau D-nya itu sama dengan 0, maka akar-akarnya merupakan bilangan real yang sama atau kembar. Jadi maksudnya kalau berbeda itu misalnya X1-nya 2, X2-nya 5, itu beda kan. Nah, kalau yang kembar itu misalnya X1-nya 2, X2-nya sama dengan 2. Jadi akarnya itu 2 dan 2, itu yang maksudnya kembar. Oke. Contohnya, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pertama kita harus tentuin dulu A, B, dan C-nya. Jangan sampai salah. A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Nah, kita masukkan ke rumus. Rumus diskriminan apa tadi? B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B-nya negatif 5, berarti negatif 5 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Berarti sama dengan negatif 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 1, 4, 4 dikali 6, 24. Maka D-nya sama dengan 1. Kalau D1, 1 ini kan besar nih dari 0. Nah, karena dia besar dari 0, maka kita lihat mana yang besar dari 0. Yang ini kan poin 1. Nah, jika D besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar berbeda yang merupakan bilangan real. Maka dua akar real, maka akar-akarnya real berbeda. Misalkan diuji dengan cara pemfaktoran dan ABC, rumus ABC, apakah benar kalau akar-akarnya itu angka yang berbeda? Hanya untuk menentukan jenis-jenisnya saja. Lalu guna dari rumus diskriminan ini juga untuk menentukan nilai yang belum diketahui. Contohnya ini. Nah, tentukan nilai P agar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2PX dikurang P tambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Nah, kalau akar kembar, berarti kan akar kembar ya. Nah, oke. Kita tentuin dulu. Bentuk dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX sama C sama dengan 0 nih. Nah, langkah pertama kita harus tentuin dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, A itu selalu berteman dengan X kuadrat kan? Ya kan? Yang X kuadrat berarti itu A, berarti A-nya sama dengan 1. B itu yang selalu berteman dengan X, yang ada X-nya cuma ini. Yang ini berarti negatif 2P. Tuliskan P-nya, negatif 2P. Negatif 2P. C itu yang tidak punya X, yang tidak punya X ada 2 nih. Yang ini negatif P ditambah 2, berarti itu C-nya. Ini jangan sampai salah. Karena akar kembar, nah kalau akar kembar berarti tadi kan kalau kembar itu, nah kita lihat ini. Kalau kembar itu akar-akarnya kembar kan di soal tadi. Kalau akar kembar berarti D-nya itu sama dengan 0, iya kan? D-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja D-nya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, karena akar kembar D-nya sama dengan 0. D tadi rumusnya B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0.
B kita tadi negatif 2P, negatif 2P kuadrat berarti negatif 2P dikuadratkan dikurang 4 kali 1 dikali C kita negatif P tambah 2 sama dengan 0. Negatif 2 kuadrat 4, P kuadrat ya, dikurang 4 kali 1, 4, kita tulis satu-satu dulu, dikali negatif P tambah 2 sama dengan 0. Nah, 4P kuadrat, tulis negatif 4 kali negatif P, 4P, ini ya, kita kalikan ke dalam ya, negatif 4 kali negatif P, 4P, negatif 4 dikali 2, negatif 8. Ini kita mengalikannya negatif 4-nya ya, bukan 4-nya saja, tapi negatif 4. Jadi negatif 4 kali negatif P, negatif 4 kali 2, negatif 8 sama dengan 0. Nah, karena ini angka-angka di depan ini bisa dibagi 4, biar lebih sederhana dan lebih mudah, maka kita sama-sama bagi 4 semuanya. 4P kuadrat bagi 4, tinggal P kuadrat, 4P bagi 4, tinggal P, negatif 8 bagi 4, negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kamu boleh menggunakan cara faktoran atau menggunakan rumus ABC. Kalau ibu pakai rumus faktoran, berarti kita cari dua bilangan yang kalau dikali itu hasilnya negatif 2, yang kalau ditambah hasilnya yang ini kan 1. Kalau ditambah hasilnya 1, yaitu bilangannya negatif 1 dan 2. Negatif 1 kali 2 negatif 2, negatif 1 tambah 2 itu 1. Berarti bilangannya negatif 1 dan 2. Masukkan, berarti karena ini P, berarti P kurang 1 dikali P tambah 2 sama dengan 0. P kurang 1 sama dengan 0, maka P-nya 1. P tambah 2 yang sama dengan 0, maka P-nya negatif 2. Maka nilai P yang memenuhi persamaan tersebut adalah P sama dengan 1 atau P sama dengan negatif 2. Oke. Terima kasih.